Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten terbakar dan menewaskan setidaknya 41 orang. Kebakaran terjadi pada pukul 2.30 Rabu dini hari di Blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus menyebut insiden ini menimbulkan korban jiwa sebanyak 41 orang. 8 orang luka berat dan 72 mengalami luka ringan. Seluruh korban dilarikan ke 2 rumah sakit, salah satunya RSUD Tangerang. Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten menelan 41 korban jiwa dan puluhan lainnya luka-luka. Kebakaran di Lembaga Permasyarakatan bukan sekali ini terjadi dan dipicu beragam faktor mulai dari over capacity lapas, instalasi listrik yang bermasalah hingga sistem mitigasi risiko bencana yang amburadul. Bagaimana kemudian Kementerian Hukum dan HAM menjawab persoalan berulang ini? Sudah bergabung sore ini melalui sambungan Zoom Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasona Laoly. Selamat sore Pak Yasona. Selamat sore Nana, terima kasih atas undangannya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Pertama-tama kami segenap keluarga besar CNN Indonesia mengucapkan turut berduka cita Pak atas peristiwa kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Pak Yasona, langsung saja apakah sudah bisa diketahui dari hasil penyelidikan sementara Pak Yasona apa penyebab kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang? Apakah betul soal korsleting listrik Pak Yasona? Pertama-tama melalui CNN Indonesia saya kembali mengucapkan rasa duka cita yang mendalam atas musibah yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten yang mengakibatkan 41 orang warga binaan pemasyarakatan kita meninggal dunia. Dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM secara khusus Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, saya meminta maaf atas kejadian ini, kejadian yang tidak kita inginkan ini. Maaf kepada seluruh keluarga, baik yang meninggal dan juga korban luka akibat dari musibah yang terjadi. Saat ini temuan sementara, saya tadi ke Lapas Tangerang, Lapas Kelas 1, saya berbicara dengan petugas Polri, Puslapor di sana. Mereka masih melakukan penelitian secara mendalam, juga Dirkrimum Polda Metro tentang sebab musabab daripada kebakaran. Tetapi temuan sementara, dugaan sementara yang dapat kita lihat, termasuk seperti disampaikan Pak Kapolda, adalah korsleting listrik arus pendek. Ini barangkali kita sabar menunggu hasil. Kita betul-betul, saya sudah meminta kepada jajaran untuk betul-betul objektif dalam soal ini. Kita lihat, ya memang harus kamu akui bahwa gedung Lapas Kelas 1 ini adalah gedung lama yang didirikan tahun 1979. 72 ya. Oke, Pak Yasona, Anda mengakui bahwa dugaan sementara adalah akibat korsleting listrik. Informasi yang kami dapatkan, instalasi listrik ini tidak direvitalisasi sejak tahun 1972. Apakah itu memang betul Pak? Kenapa tidak ada evaluasi atas keamanan dan sistem listrik di sana Pak Menteri? Jadi begini, ini kan urusan teknis yang selama ini berjalan baik, dan kita lihat tentu ada beberapa perbaikan-perbaikan instalasi, tetapi barangkali tidak menyeluruh. Saya kira ini menjadi bahan evaluasi bagi kami, bagi lapas-lapas yang tua untuk dilakukan evaluasi. Saya sudah perintahkan Dirjen Pas tadi untuk mengevaluasi lapas-lapas yang tua, tidak hanya melihat gedungnya tetapi instalasi listriknya. Dan ini berkembang dari segi beban. Jadi gedung ini pertama juga bengkerok adalah overkapasitas, membuat penggunaan listrik bertambah. Ya, ini ada orang-orang yang mungkin menggunakan, termasuk kalau alat kita menambah kapasitas masak dan lain-lain yang menggunakan listrik dan lain-lain. Ini semua adalah beban. Nah untuk itu saya kira ini
menjadi catatan penting buat kami yang segera harus ditindaklanjuti oleh Dirjen Pas. Oke, evaluasi soal instalasi listrik akan dilakukan di lapas-lapas tua lainnya. Informasi yang lain yang kami dapatkan bahwa semua sel terkunci, Pak, saat kebakaran ini terjadi. Bagaimana sebetulnya SOP evakuasi jika terjadi kebakaran di lapas? Apakah ini diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak berjalan sistemnya, Pak, SOP-nya? SOP di lapas itu memang harus dikunci. Malam harus dikunci. Ya, itu harus dikunci. Tidak bisa kalau nanti dibuka atau tidak dikunci, ya memang itu bukan lapas. Oke. Dan mitigasi dan jalan itu terbukti berjalan. Kenapa? Karena di belakang gedung untuk kebakaran sudah disediakan jalan khusus untuk pemadam kebakaran. Makanya 13 menit setelah ditelepon, itu pemadam kebakaran, 12 pemadam kebakaran itu langsung sampai di belakang lapas tersebut. Oke. Ya, 12, makanya pemadamannya itu selesai 1,5 jam. 1,5 jam selesai. Ya, 1,5 jam. Jadi sebenarnya kalau dari segi itu standar lapas begitu. Standar lapas tidak boleh terlalu banyak pintu-pintu. Ya, yang sistem alarm ada, cek lapangan ada. Jadi sebaik dilihat oleh petugas lapas dari atas, dari pos atas itu, ya bahwa ada api, langsung dia telepon komandan jaga langsung telepon pemadam kebakaran 13 menit. Tetapi kan di bawahnya sudah sempat terjadi kebakaran yang hebat. Oke, kenapa apinya kemudian cepat membesar, Pak? Ini kan gedung lama, satu. Satu lagi kan mereka punya matras-matras, ya ini kan semua menjadi matras-matras ini kan bahan-bahan yang mudah terbakar. Pakaian-pakaian mereka ada di dalam bahan-bahan yang mudah terbakar. Ya, jadi itu barangkali menjadi penyebab. Ya, dan satu hal harus dicatat bahwa itu jam 1.45 di mana orang lagi enak-enaknya tidur. Jadi mungkin mereka pada awalnya tidak menyadari kebakaran karena masih dalam keadaan tidur. Untunglah bahwa petugas, jadi sistem bekerja, petugas di atas langsung bisa mendeteksi dan segera mengambil langkah-langkah. Dibuka pintu utama, keluar. Ada beberapa sel di sana, ada yang beberapa yang sudah sempat dibuka karena api sudah menjalar, tetapi ada beberapa yang belum sempat karena api sudah menjalar hebat, petugas tidak sanggup lagi untuk membuka karena juga akan membahayakan keselamatannya. Nah, ini persoalan kita. Kita juga menggunakan pemadam-pemadam kebakaran, alat-alat pemadam kebakaran kita, tapi sudah tidak mampu. Petugas tidak sempat membuka beberapa sel yang mengakibatkan 41 warga binaan ini meninggal dunia. Over capacity lapas yang mencapai 400% yang Bapak sudah sebutkan ini tampaknya tidak sepadan, Pak, dengan petugas penjaga lapas yang hanya 182 orang, sehingga mereka tidak punya waktu untuk membuka sel-sel tersebut, menyulitkan proses evakuasi. Itu diakui, Pak, oleh Kemenkumham? Jadi begini, ini keadaan ini masih lebih baik daripada 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu saya menerima 14.500 petugas lapas. 14.500. Itu pun sekarang kalau kita evaluasi dari over kapasitas, masih perbandingannya belum seperti standar. Namun itu sudah cukup. Jadi memang personil dan over kapasitas. Kalau over kapasitas harus penambahan personil, tetapi kan ini menyangkut anggaran. Itu sebabnya saya mengatakan hulunya yang harus dikoreksi. Apa itu? Narkotika. Biang kerok over kapasitas di lapas kami adalah over kapasitas karena warga binaan, narapidana, narkotika. Selalu saya katakan sangat aneh sekali satu jenis crime yaitu kejahatan narkotika mendominasi lebih dari 50% isi lapas. Ya. Padahal ada jenis kejahatan, pembunuhan, pencurian, korupsi, penganiayaan, perkosaan, semuanya itu digabung masih kalah dengan narkotika. Artinya something wrong. Artinya Bapak
mempersoalkan soal anggaran yang tidak ada dan juga sistem pemidanaan kita yang kemudian lebih banyak menitik beratkan kepada hukum pidana penjara begitu Pak Yasona. Nah, itu yang saya katakan. Benar. Artinya kalau pemakai dari dulu perdebatan ini kan harus kita ulangi kembali. Saya sudah 3 tahun berturut-turut mengajukan rencana undang-undang narkotika dalam prolegnas. Belum selesai karena apa? Masih ada perbedaan pendapat di internal pemerintah tentang itu. Nah, saya sudah laporkan tadi ke Pak Menko, juga tadi saya ditelepon Bapak Presiden, saya jelaskan juga masalahnya. Ya, kenapa? Kalau pemakai itu hendaknya direhabilitasi. 2 rezim. Apakah pemakai kita, jadi waktu saya ke Belanda, saya tanya Menteri Kehakiman Belanda, termasuk kepala lapas yang ada di sana, kenapa di sini soal narkotika ini tidak apa masalah? Jadi saya katakan, mereka mengatakan, kamu mendekati persoalan pemakai dari segi aspek kesehatan atau dari segi aspek pemindanaan. Kita kan masih aspek pemidanaannya yang dilihat. Memakai salah, padahal ketergantungan. Nah, kalau kita menggunakan dari perspektif paradigma kesehatan, dia harus dirawat. Supaya baik. Oke. Gitu. Pak, perintah Pak Presiden apa Pak? Tadi pada saat Bapak melaporkan, Bapak mengatakan bahwa Presiden memberikan perhatian khusus. Perintahnya apa Pak atas kejadian kebakaran lapas ini? Termasuk mengapa itu terjadi, soal santunan overkapasitas, ya, soal permintaan maaf, ya. Ini memang tadi memang saya sudah sampaikan juga di Tangerang, ya. Saya tadi bertemu dengan 2 keluarga di sana menyatakan permintaan maaf, ya, menyatakan rasa duka yang mendalam kepada mereka. Kami bertanggung jawab untuk pemulasaran jenazah, pemakaman jenazah, mengurus semua identifikasi dan termasuk di dalamnya santunan. Pak Yasona, masalah over capacity dan juga standar bangunan untuk evakuasi bencana dari BNPB ini tidak terpenuhi sudah lama terjadi dan juga belum juga terselesaikan. Tadi Anda mengatakan bahwa persoalan anggaran menjadi kendala. Lapas lain artinya rentan juga Pak dengan bencana kebakaran seperti ini? Kalau kemudian masalahnya di anggaran? Jadi begini, kalau lapas itu di dunia formatnya hampir sama-sama begitu juga, kecuali soal kemewahannya. Beberapa negara maju tentunya lebih apa? Bentuknya itu memang ya harus terkunci, harus ini, ya. Barangkali yang sistem alarm yang harus kita tingkatkan, ya. Status petugas harus ditambah. Dalam kondisi seperti ini nampaknya petugas harus cepat, beberapa orang membuka kunci pintu sel. Artinya petugas terlambat Pak? Ada keterlambatan petugas dalam membuka kunci pintu-pintu sel? Bukan, kalau terlambat sudah lebih dari situ. Ya, kalau terlambat sudah berbahaya sekali. Ini kan cepat sekali mereka. Tetapi karena api sudah menjalar begitu cepatnya, tidak sempat beberapa sel itu. Dan mengapa jumlahnya besar? Itu kan blok itu seharusnya dihuni hanya 60 orang. Kita isi sampai 122. Nah, ini kan persoalan. Kalau tadi mungkin hanya 60 orang itu sudah terselamatkan semua kan. Lebih mudah terkontrol. Ini mau masuk aja padat, lari gitu ya, mengganggu kan. Panik dan lain-lain. Ini kan semua persoalan variabel-variabel yang harus kita hitung. Tapi ini jadi alat evaluasi buat kami untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Saya sudah perintahkan tadi Sesdijenpas, jajaran untuk mengadakan evaluasi total tentang kondisi seperti ini. Selain evaluasi total atas kondisi ini, tindakan revitalisasi untuk lapas kelas 1 Tangerang, bangunannya terutama dan warga binaan di dalam, ini seperti apa? Apakah sudah ada rencana untuk relokasi? Mereka akan direlokasi di mana sementara Pak? Pertama, kami sudah menyediakan dana tanggap darurat. Ya, kita sudah menyediakan dana tanggap darurat. Ya, tadi perhitungan sementara sekitar 3,5 M supaya bisa mengatasi itu. Kalau soal relokasi, kami punya banyak tanah di Tangerang. Kami termasuk banyak tanah, bahkan kami gunakan sebagian untuk kampus. Bahkan kami hibahkan untuk Pemko Tangerang. Ya, jadi kalau relokasi saya kira bukan opsi yang apa sekarang, tetapi adalah
kami akan merevitalisasi dan mengupgrade dan membangun blok-blok yang lebih representatif. Oke. Ya, karena ini sudah termasuk tua, jadi ini sudah harus dievaluasi. Ya, kami sekarang juga sedang membangun, tentunya ini khusus narkotika. Kami sedang membangun ya dana 3 lapas di Nusa Kambangan. Ya, 3 lapas di Nusa Kambangan. Sebelumnya kami rencanakan 5, tetapi karena refocusing anggaran dan lain-lain, kami membangun 3 lapas sekarang di 2 maksimum security, 1 medium security di Nusa Kambangan. Khusus untuk narkoba, kejahatan-kejahatan berat. Ya, banyak pembangunan yang akan dilakukan oleh Kemenkumham dalam merevitalisasi lapas. Pak, tapi Anda tadi sempat menyebutkan meminta kebakaran lapas jangan sampai terulang. Kepada siapa sebetulnya Anda meminta ini? Bukankah manajemen lapas ini di bawah kementerian Anda, Pak? Kementerian Hukum dan HAM? Ini kan yang bertanggung jawab kan di Jenpas, Direktorat Jenderal PAS, ya, Direktorat Jenderal di Jenpas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Namun kan kalau mengatakan mau bangun kan perlu dana. Tetapi kan kita tidak boleh mengatakan tidak dana. Kita harus, disitulah kreativitas para pimpinan Kakanwil, Kadifpas, Kalapas, Karutan untuk membenahi lapasnya, mengontrol dan mengantisipasi kejadian. Jadi nanti akan ada perubahan SOP. Ya, saya sudah minta tadi SOP pengawasan, SOP cek bangunan dan lain-lain. Jadi ini semua harus menjadi evaluasi kita. Oke. Ya. Meskipun ini tanggung jawab dari Dijenpas, tapi Bapak sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Kementerian Hukum dan HAM akan mengambil tanggung jawab penuh, Pak, atas insiden kebakaran ini? Kalau namanya pimpinan lepas tanggung jawab, itu sudah tidak benar. Ya, saya sebagai menteri tentunya saya harus menyampaikan tanggung jawab. Tentu saya akan meminta jajaran saya di bawah. Ya, tapi ini jelas musibah, ya musibah dan tidak kita inginkan ini. Di mana-mana kejadian, gedung mall pun bisa kejadian, ya mall karena listrik, ya mall yang gede pernah kebakaran, ya. Tapi itu semua adalah musibah yang harus menjadi evaluasi yang mendasar, fundamental buat kami untuk menganalisis lapas-lapas selama ini. Dan lapas-lapas selama ini banyak sekali di Indonesia. Bahkan di Tangerang sendiri ada lapas yang isinya 3.000, lapas pemuda, yang zaman Belanda. 3.000 isinya lagi. Zaman Belanda lagi. Nah tadi saya sudah katakan, coba cek itu semua sekarang. Baik, nanti kita akan cek ke sana, Pak. Anggaran, tentunya kami kan harus juga berusaha meyakinkan. Dan kondisi sekarang kan berat. Sekarang kita pandemi COVID-19, anggaran kita masih refocusing. Tetapi saya minta yang berkaitan dengan keamanan ini tadi menjadi perhatian kita. Baik. Ya, menjadi perhatian kita. Semoga tidak ada lagi musibah kebakaran ataupun musibah lainnya yang menimpa para warga binaan di lapas-lapas yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih sekali atas waktunya. Saya tahu Anda banyak akan berkomunikasi, mengurusi jenazah warga binaan itu dan juga bertemu dengan keluarga. Terima kasih sekali Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lauli atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Yasona. Terima kasih Nana atas kesempatan ini. Sehat selalu. Ya, stay healthy.